Kembali lagi di channel Regista Media. Kali ini kita akan membahas hasil-hasil pertandingan dari pekan ke-12 Liga-Liga top Eropa, mulai dari Liga Inggris, Bundesliga, Serie A, dan Liga Spanyol. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu dari Premier League. Pertandingan yang dijalankan di sore hari yaitu Chelsea yang menang melawan Burnley. Chelsea di mana Enzo Maresca masih tidak memainkan karena Jordan Estevao menjadi starting line up-nya, bahkan tidak dimainkan sama sekali untuk pemain pengganti di babak kedua. Padahal pada pertandingan sebelumnya ketika menang melawan Wolves, mereka berhasil mencatatkan 2 assist, dan pada jeda internasional kemarin mereka juga dijadikan sebagai pemain utama dari tim nasionalnya. Namun Enzo Maresca tidak memainkan pada pertandingan tadi malam ketika menang melawan Burnley. Mungkin Enzo Maresca di sini ingin menguji kedalaman skuadnya, apalagi musuhnya hanya tim papan bawah, yaitu Burnley yang masih berada di peringkat 16 atau 15 kalau tidak salah. Dan yang menjadi sorotan yaitu peran yang dimainkan oleh Marc Cucurella, di mana dia diplot sebagai inverted fullback dan tadi malam berjalan dengan baik dan dimainkan dengan secara api oleh Marc Cucurella, di mana terkadang dia sering maju untuk membantu serangan bahkan sampai ke dalam kotak penalti, dan beberapa kali juga kita lihat di save ini pertahanan Chelsea hanya meninggalkan 2 back, di mana wingbacknya maju untuk melakukan inverted. Dan pada gol pertama Chelsea yang ditorehkan oleh Pedro Neto juga merupakan hasil dari inverted Marc Cucurella yang berhasil membuka ruang di kotak penalti, yang kemudian juga dikembalikan ke Gittens, dan kemudian dia menciptakan assist untuk Pedro Neto. Liam Delap tadi malam masih belum menunjukkan penampilan yang apik, dan di babak kedua juga digantikan oleh Guiu, di mana Guiu tidak bersama dia masuk, dia justru malah menciptakan assist kepada Enzo Fernandez. Dan kabar yang konyol datang dari Cole Palmer yang sebenarnya dia bisa saja menjadi starting line up pada pertandingan tadi malam dan bisa bermain karena terlihat beberapa kali menjalani sesi latihan. Namun 1 hari sebelum pertandingan, Cole Palmer mengalami insiden di rumahnya sendiri, di mana jari kelingkingnya terbentur pinggiran meja yang membuat katanya ada sedikit keretakan pada jari kelingkingnya. Dari beberapa wawancara juga Enzo Maresca merasakan sangat kecewa, namun dia juga bisa menerima karena hal itu juga bisa terjadi kepada semua orang. Namun melihat dari kata-katanya, dia juga sepertinya kecewa dengan kabar tersebut. Dan dari kemenangan itu juga Chelsea akhirnya mampu merangsak ke posisi kedua dan menempel Arsenal di puncak klasemen. Oke, itu tadi dari Chelsea. Kemudian kita beralih ke Liverpool yang kembali kalah 3-0 di kandang sendiri melawan Nottingham Forest. Liverpool pada musim ini benar-benar berada di underperform, bahkan melawan Nottingham Forest yang juga masih belum konsisten penampilannya dan masih masa transisi dari pergantian pelatih dari Ange Postecoglou ke Sendes. Dan padahal Nottingham Forest juga masih berada di bawah klasemen, namun tadi malam justru Liverpool dibantai 3-0 di kandang sendiri oleh Nottingham Forest. Tidak hanya dari skor, juga dari segi permainan pun Liverpool juga kalah dari Nottingham Forest, di mana terlihat
Liverpool hanya mencatatkan 4 shots on target, sedangkan Nottingham Forest mampu mencatatkan 7 shots. Dan ini selisihnya sangat jauh, dan Liverpool juga tidak banyak memberikan big chance, berbeda dengan Nottingham Forest. Melihat dari gaya permainannya yang semenjak diganti oleh Arne Slot, di mana gaya permainan yang menjadi fondasi Liverpool yang sudah lama ditanamkan oleh Jurgen Klopp tadi malam benar-benar hilang, di mana pressing tingginya, dan permainan khas Inggris yaitu kick and rush tidak terlihat tadi malam. Dan Arne Slot tidak dapat mengembalikan permainan lama Liverpool dan justru malah mengganti permainannya. Kembalinya Isa dan Alisson tidak berdampak positif, di mana Isa juga tadi malam tidak banyak berkontribusi, tidak banyak memberikan momentum-momentum yang berarti untuk Liverpool. Dan bahkan Alisson Becker yang sudah lama cedera dan tadi malam tampil pertama kali setelah absen lama dari cedera, justru malah kebobolan 3 gol dari Nottingham Forest. Arne Slot sepertinya benar-benar kebingungan dengan komposisi skuadnya, bagaimana dia tidak bisa menstabilkan antara pemain muda dengan pemain baru dengan pemain lamanya, dan sering mengganti formasi, mengotak-atik formasi, mengganti posisi-posisi para pemainnya, namun juga masih belum mendapatkan titik terang. Dan anehnya juga tadi malam ketika Florian Wirtz tidak bisa bermain, padahal di bangku cadangan ada Federico Chiesa, namun yang dimainkan oleh Arne Slot justru Curtis Jones, di mana penampilannya juga tidak terlalu banyak berkontribusi dan akhirnya diganti di babak kedua. Anehnya kenapa tidak Federico Chiesa yang dimainkan sejak awal pertandingan, padahal kita tahu sendiri Federico Chiesa memiliki kualitas yang sangat baik juga di lini tengah Liverpool. Apabila Liverpool terus berada di dalam kondisi yang seperti ini, tidak menutup kemungkinan Liverpool akan meninggalkan jauh dari perebutan gelar juara Premier League, dan bahkan pada musim depan dia kemungkinan bisa absen dari Liga Champions, apalagi Liga Eropa, apabila penampilannya masih tetap seperti ini dan tidak ada perbaikan. Kemudian tim besar, tim Big-Six lainnya yang mengalami kekalahan juga datang dari Manchester City, yang ketika melakoni laga tandang masih belum berhasil menang dan tadi malam kembali kalah 2-1 dari Newcastle United. Total dari 5 pertandingan tandang yang dilakoni City di Liga, hanya 1 kali kemenangan, dan itu pun hanya kemenangan tipis, sisanya kalah dan 1 kali imbang. Manchester City benar-benar terlihat sangat kesulitan tadi malam ketika melawan tim-tim yang melakukan skema pertahanan yang solid, bahkan menerapkan skema low block, di mana kesulitan Manchester City terlihat karena tidak ada salah satu gelandang yang memiliki visi dan kreativitas permainan yang tinggi seperti Kevin De Bruyne pada musim sebelumnya. Namun meskipun musim ini peran tersebut mungkin akan digantikan oleh Phil Foden dan Ryan Cherki, namun penampilannya masih belum konsisten dan masih jauh dari Kevin De Bruyne, di mana peran gelandang yang memiliki kreativitas dan visi yang bagus ini sangat berguna ketika melawan tim-tim yang menerapkan skema low block dan pertahanan solid, bahkan sampai ke pagar bus. Dan tadi malam terlihat Manchester City sangat kesulitan sekali, dan rata-rata kemenangan Manchester City di Liga maupun di Liga Champions juga ketika melawan tim-tim yang bermain dengan pola permainan open play, di mana City berhasil menciptakan direct diagonalnya yang mampu menembus lini pertahanan, karena banyak pemain-pemain yang
bermain open play meninggalkan ruang-ruang kosong yang mampu diekspos oleh pemain Manchester City. Dan tadi malam Newcastle United mengantisipasi hal tersebut, di mana mereka mungkin berkaca dari pertandingan sebelumnya ketika Manchester City melawan Liverpool, di mana ketika Liverpool sering melakukan pressing ketat di lini pertahanan Manchester City, justru meninggalkan ruang-ruang kosong yang mampu diekspos oleh pemain-pemain Manchester City. Dan bahkan Newcastle United tadi malam tampil lebih baik, di mana ketika mereka menekan di area pertahanan Manchester City, mereka menerapkan skema pressing yang ketat. Namun ketika bola mulai masuk ke dalam areanya sendiri, mereka langsung meng-switch skema permainannya dan lebih bertahan dengan solid, pragmatis, dengan low blocknya dan sabar menunggu untuk melakukan serangan balik. Dan tadi malam terlihat Manchester City begitu kesulitan untuk menembus pertahanan dari Newcastle United. Dua pemain Manchester City, Jeremy Doku dan Nico O'Reilly, yang pada pertandingan sebelumnya ketika melawan Liverpool mengajak-ngajak pertahanan, tadi malam justru terlihat dikantongi oleh pemain-pemain pertahanan Newcastle United. Dan dari sisi Newcastle United, Harvey Barnes menjadi mimpi buruk Donnarumma dan menciptakan 2 gol dan harus membuat Donnarumma memungut bola dari gawangnya. Dan dengan kekalahan ini Manchester City akhirnya disalip oleh Chelsea, yang Chelsea justru menang 2-0 dari Burnley. Mungkin Manchester City harus mengikhlaskan juara Premier League musim ini kepada Arsenal, di mana Arsenal tadi malam menang telak 4-1 melawan Tottenham Hotspur di kandangnya sendiri. Esperiziese tampil sangat mengesankan tadi malam, tampil sangat baik dengan torehan hat-trick-nya. Dan kemenangan ini menunjukkan bahwa Liverpool benar-benar memiliki kualitas dan kedalaman skuad yang sangat baik sekali, di mana dia tampil tanpa back utamanya, yaitu Gabriel Magalhaes yang cedera ketika jeda internasional kemarin, namun tidak menjadi masalah bagi Liverpool dan justru mereka berhasil menang telak. Dan terlihat juga pertahanan Liverpool juga solid, tidak meninggalkan kelemahan atau tidak meninggalkan lubang sama sekali meskipun tanpa kehadiran Gabriel Magalhaes. Terbukti dari pertandingan tersebut, Tottenham Hotspur bahkan tidak memiliki big chance sama sekali dan hanya menciptakan 3 tembakan dan 1 corner. Dan 1 gol dari Tottenham Hotspur itu menurut saya merupakan sebuah keberuntungan, di mana kehilangan bola dari pemain Arsenal dan posisi dari David Raya yang terlalu maju. Selebihnya itu Liverpool Tottenham Hotspur tidak dapat mengancam sama sekali lini pertahanan dari Arsenal. Melihat dari pola permainan kemarin, Liverpool benar-benar memiliki skema atau taktik yang dapat mematahkan kritikan-kritikan dari para fans-fans sepak bola, di mana Arsenal katanya lebih banyak mengandalkan set piece-nya untuk mencetak gol, dan tadi malam Arsenal berhasil membuktikan 4 golnya merupakan berawal dari pola permainan open play-nya sendiri tanpa set piece sama sekali. Dan Esperiziese benar-benar memiliki ketenangan yang luar biasa ketika di kotak penalti dan memanfaatkan peluang-peluang dan berhasil menciptakan hat-trick untuk Arsenal. Dan dengan kemenangan ini juga Arsenal semakin memantapkan di puncak klasemen, mematahkan posisinya dengan selisih kalau tidak salah 6 poin dari peringkat kedua. Itu tadi yang beberapa pertandingan penting yang kita bahas. Kita lihat beberapa pertandingan lainnya yang sudah terjadi di Premier League. Manchester United juga kalah. Total ada 3 tim Big Six yang mengalami kekalahan pada pekan ini. Manchester United kalah 1-0 melawan Everton, padahal dari awal pertandingan mungkin menit ke-10 kalau tidak salah,
Everton bermain dengan 10 orang karena kartu merah yang didapatkan oleh pemain Everton yang mengalami perselisihan dengan rekan timnya sendiri. Namun Manchester United tidak dapat memanfaatkan dan justru kalah 1-0 di kandangnya sendiri. Aston Villa menang 2-1 dari Leeds United. Wolverhampton Wanderers benar-benar pada musim ini berada terpuruk, sangat terpuruk sekali, dan tadi malam juga kalah 2-0 dari Crystal Palace. Sunderland yang kemarin telah menanimbang Arsenal justru kalah melawan Fulham dengan skor tipis 1-0. Dan pertandingan lainnya bisa kalian lihat sendiri di tabel ini. Kemudian kalau kita lihat dari klasmennya, Arsenal memiliki selisih 6 poin dari peringkat kedua Chelsea dengan poin 23, dan Manchester City dari kekalahan tadi malam tidak mendapatkan poin dan akhirnya digeser oleh Chelsea dan berada di peringkat ketiga. Tottenham Hotspur dan Manchester United berada di peringkat ke-9 dan ke-10 dengan poin yang sama, yaitu 18, dan Liverpool akhirnya disalip oleh Everton karena tadi malam menang melawan Manchester United. Liverpool saat ini berada di peringkat ke-12 dengan poin 18. Dari peringkat 9 ke peringkat 12 ini memiliki poin yang sama dan mungkin bisa saling menggeser satu sama lain. Itu tadi dari Premier League. Kita beralih ke Liga Serie A. Kita langsung ke derby yang terjadi di Serie A, yaitu derby della Madonnina, di mana Milan akhirnya berhasil menaklukkan Inter di derby kali ini dengan skor tipis 1-0, di mana satu-satunya gol yang diciptakan oleh Christian Pulisic yang kembali tampil setelah lama cedera dan absen dari beberapa pertandingan. Dan tadi malam Christian Pulisic dan Adrian Rabiot masuk dan memberikan suntikan di lini tengah, menjadi lini tengahnya lebih kreatif dan banyak melakukan kreativitas permainan, di mana juga sebelumnya yang dipegang oleh Fofana dan Modric, dan tadi malam ditambah lagi dengan adanya Adrian Rabiot dan Christian Pulisic. Inter yang pada musim ini lebih memainkan pola permainan positioning bola dan umpan pendek, bahkan umpan tiki-taka, tadi malam tidak dapat menembus pertahanan solid yang diterapkan oleh Massimiliano Allegri dengan taktik Catenaccio-nya, di mana dia lebih mengutamakan efisiensi dan sabar menunggu dan menerapkan pola pertahanan pragmatis. Dan tadi malam juga satu-satunya gol tercipta dari serangan balik cepat yang dilakukan oleh pemain-pemain Milan, di mana pemain Milan juga di bagian lini depan sampai lini tengahnya memiliki kecepatan dan transisi yang sangat cepat, seperti Christian Pulisic, Rafa Leao, dan Adrian Rabiot, yang membuat pertahanan Inter kalang kabut ketika mendapatkan serangan balik dari Milan. Dan ini membuktikan bahwa taktik veteran dari Massimiliano Allegri masih terbukti kuat dan mampu menahan gemburan-gemburan dari Inter. Meskipun Inter sangat mendominasi permainan tadi malam, dan itu memang khasnya Inter pada musim ini semenjak kepelatihan Christian Cifu, dia lebih mengutamakan permainan yang mendominasi dan positioning, dan tadi malam mampu memberikan 20 tembakan Inter kepada Milan dan berhasil menciptakan 2 big chance. Namun itu masih belum cukup untuk menembus pertahanan Milan, apalagi penampilan gemilangnya Mike Maignan di bawah Mister Gawang yang berhasil memberikan saves yang penting, dan salah satunya mampu menggagalkan penalti dari Hakan Calhanoglu. Dan kita lihat juga hasil pertandingan lainnya dari Serie A.
yang menjadi pertandingan-pertandingan yang penting untuk perebutan klasmen sementara di Serie A, di mana klasmen di Serie A di sini sangat sengit sekali, di mana selisih poinnya tidak jauh antar peringkat 1 sampai peringkat ketiganya. Tadi malam Juventus masih belum mendapatkan hasil yang maksimal semenjak kepelatihan Luciano Spalletti, bahkan melawan tim papan bawah Fiorentina hanya imbang 1-1. Napoli akhirnya menang 3-1 setelah beberapa kali permainan mereka mengalami struggle dan hanya imbang dan bahkan kalah. Tadi malam berhasil menang 3-1 melawan Atalanta. AS Roma akhirnya berada di puncak klasmen setelah kemenangannya melawan Cremonese. Lazio menang 2-0, dan juga pertandingan lainnya yang bisa kalian lihat di tabel. Dan untuk klasmennya, Roma berada di puncak klasmen dengan selisih 2 poin dengan Milan dan Napoli, dan memiliki selisih 3 poin dengan Inter, di mana pada perebutan posisi 1 di klasmen Serie A ini sangat sengit sekali. Apabila salah satu tim mengalami kekalahan atau imbang, mungkin akan digeser oleh tim-tim lainnya karena melihat selisih poinnya yang tidak jauh. Ini sangat seru sekali untuk Serie A karena memiliki poin yang tidak berbeda jauh antara peringkatnya di klasmen. Oke, itu tadi dari Serie A. Kemudian kita berlanjut di La Liga Spanyol. Akhirnya Barcelona kembali lagi di stadion utamanya yaitu Camp Nou tadi malam ketika menjamu Athletic Bilbao dan berhasil menorehkan hasil manis ketika pertama kali laganya di Camp Nou setelah renovasi. Meskipun kita lihat pada renovasi itu masih belum selesai, di mana di bagian tribun yang paling atas masih belum selesai dan terlihat masih renovasi. Namun tidak memberikan masalah untuk Barcelona dan mereka berhasil menang meyakinkan 4-0 melawan Athletic Bilbao. Padahal Barcelona tadi malam tanpa dua gelandang utamanya, dua gelandang andalannya, yaitu Frenkie de Jong dan Pedri, di mana yang masing-masing masih mengalami cedera, namun tidak menjadi masalah bagi Barcelona, di mana peran tersebut digantikan oleh Dani Olmo dan Fermin, dan tadi malam juga bermain sangat apik. Meskipun Lamine Yamal tidak memberikan gol pada tadi malam, namun dia berhasil mencatatkan 2 asisnya dan permainannya juga semakin konsisten Lamine Yamal. Dan angin segar juga terlihat tadi malam ketika Rafinha kembali bermain meskipun hanya sebentar, yaitu dimainkan di menit 81, namun tidak menutup kemungkinan pada pertandingan selanjutnya dia mungkin akan menjadi starter lagi, di mana dia sangat ditunggu-tunggu oleh fans Barcelona, dan melihat duetnya dengan Lamine Yamal yang saat ini juga bermain sangat bagus dan lebih konsisten dari musim-musim sebelumnya. Dari kemenangan telak Barcelona, Real Madrid justru ditahan imbang oleh LC, dan Real Madrid di sini sebagai tim tamu dan berhasil ditahan imbang oleh LC. Dan yang mengejutkan sekali, Real Madrid turun dengan 5 backnya, yaitu dengan formasi 5-3-2, dan mungkin ini juga bisa berganti ke formasi 3-5-2 ketika menyerang. Mungkin hal ini dimasukkan oleh Xabi Alonso, di mana dia ingin memperkuat lini pertahanannya, di mana lini pertahanan Real Madrid banyak ditinggalkan oleh pemain-pemain profesional, pemain-pemain yang banyak memiliki pengalaman seperti David Alaba, Antonio Rudiger, dan Dani Carvajal yang lama tidak bermain karena cedera. Dan ini pertahanan Real Madrid diisi oleh pemain-pemain muda yang terlihat masih
belum cukup syarat pengalaman dan mentalitasnya terlihat pada tadi malam juga. Meskipun Xabi Alonso menurunkan 5 back, ada beberapa momen-momen yang terlihat pemain bertahan Real Madrid kehilangan bola dan mampu diintersep oleh pemain LC dan akhirnya membahayakan gawang dari Real Madrid dan dua golnya juga hasil dari ketidakstabilan dan kelemahan dari lini pertahanan Real Madrid. Ini menjadi PR bagi Xabi Alonso. Bahkan dengan menurunkan 5 back sekalipun, kalau memang kualitas pemain di lini belakangnya juga masih belum cukup, syarat pengalamannya dan mentalitasnya juga mudah ditembus oleh pemain-pemain lawan. Dan tidak hanya di lini pertahanannya, di lini depan Real Madrid juga sepertinya memiliki satu masalah, yaitu masalah yang kurang klinis dalam penyelesaian dan sering membuang-buang peluang. Terlihat tadi malam juga Kylian Mbappe dan Rodrigo yang menjadi starter tidak banyak berkontribusi. Meskipun Mbappe menciptakan 1 assist, namun tidak banyak memberikan tekanan-tekanan yang berarti untuk pemain bertahan LC. Dan bahkan ketika Vinicius Junior masuk di babak kedua juga tidak banyak memberikan pengaruh untuk lini depan Real Madrid. Ini juga mungkin yang membuat Real Madrid pada beberapa pertandingan terakhir mengalami kekalahan, seperti kekalahan melawan Liverpool, beberapa kali imbang ketika melawan Rayo Vallecano yang imbang 0-0, dan tadi malam juga kembali imbang 2-2. Mungkin ada 2 masalah yang terjadi di Real Madrid, yaitu di lini pertahanannya yang masih kurang solid dan belum stabil karena diisi pemain-pemain muda yang masih belum cukup pengalaman, dan di lini depannya masih kurang klinis dalam penyelesaian dan pemanfaatan peluang-peluang menjadi gol. Ini menjadi PR bagi Xabi Alonso. Dan dari hasil pertandingan tersebut juga akhirnya Barcelona mampu menyusul Real Madrid di puncak klasemen, dan saat ini hanya selisih 1 poin, di mana Real Madrid mendapatkan 32 poin dan Barcelona mendapatkan 31 poin, hanya selisih 1 poin dari Real Madrid. Apabila Real Madrid tidak segera mendapatkan hasil positif, mendapatkan hasil maksimal, tidak menutup kemungkinan Barcelona akan menyalip Real Madrid dan menduduki puncak klasemen. Dan beberapa pertandingan lainnya dari La Liga kita lihat di tabel ini juga. Atletico Madrid juga menanti 1-0 melawan Getafe. Sevilla justru kalah dari Espanyol 2-1. Valencia bermain imbang 1 sama melawan Real Betis. Real Betis bermain imbang 1 sama dengan Girona. Villarreal menang 2-1 melawan Mallorca. Dan Real Sociedad menang 3-1 melawan Osasuna. Dan pertandingan lainnya bisa kalian lihat sendiri di tabel ini. Itu tadi dari hasil-hasil pertandingan Liga-Liga Top Eropa. Dan kita coba melihat dari Bundesliga juga, yang Bayern Munchen juga menang 6-2 dari Freiburg, di mana Michael Olise juga mencatatkan hat-trick tadi malam. Terima kasih sudah menonton video ini.